Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 1 Maret 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kota Tanjung Pura adalah kota Kesultanan Langkat yang dahulu sangat tertata dengan baik dan rapi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun penataan kota tersebut kini sudah tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Salah satu penataan kota yang tidak diperhatikan adalah rumah toko yang berada di sepanjang jalan lintas Kecamatan Tanjung Pura. Pada zaman Kesultanan Langkat, teras depan rumah toko ini merupakan tempat masyarakat pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas di pasar tradisional agar terhindar dari teriknya matahari. Namun kini keberadaan teras depan rumah toko sudah seluruhnya ditutup oleh para pengusaha yang ada di seputaran pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Hal ini membuat pengguna jalan telah terenggut oleh sejumlah pengusaha pemilik ruko sehingga para pengguna jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Padahal trotoar ini memang diperuntukkan untuk para pejalan kaki, namun kini sudah dipakai oleh para pemilik usaha pertokoan untuk menjajakan barang dagangannya. Kondisi ini sudah dirasakan warga Tanjung Pura sejak 15 tahun belakangan ini. Seorang warga Zainal Abidin mengatakan sebagai orang Tanjung Pura asli sangat kehilangan tempat pengguna jalan agar terhindar dari teriknya matahari dan merasa aman saat beraktivitas di pasar. Dan sekarang ini dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk berjualan. Kami sebagai orang Tanjung Pura asli sini merasa kehilangan tempat-tempat para pejalan kaki yang menghindari dari terik panasnya matahari karena sudah dipergunakan oleh orang-orang yang tertentu untuk berjualan. Alangkah indahnya kalau dikembalikan kepada asalnya lagi. Ada citra di Tanjung Pura ini. Itulah harapan kami dari orang Tanjung Pura. Salah seorang tokoh pemuda Tanjung Pura, Mahdi, mengatakan rumah toko ini dibangun oleh Sultan Langkat mulai dari Musa Aziz dan Sultan Mahmud. Namun saat ini sangat menyayangkan para pemilik ruko menutup lorong jalan tersebut. Bangun ruko-ruko yang ada. Jadi ruko-ruko yang ada ini dibangun ialah sebagian trotoar jalan ini untuk pejalan kaki bagi masyarakat Langkat pada zaman Kesultanan. Tetapi sampai sekarang jalan yang dibangun oleh Sultan Mahmud yang diberikan untuk masyarakat Langkat untuk sebagai pejalan kaki sekarang dipakai dan ditutup untuk ruko-ruko yang ada. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk dengan tegas dan secepatnya memperbaiki kembali tata ruangan jalan yang sekarang ini tidak bisa digunakan oleh pejalan kaki. Masyarakat Tanjung Pura berharap agar hak pengguna jalan yang melintasi lorong ruko tersebut dikembalikan lagi sebagai ciri khas kota Tanjung Pura dan berharap pula kepada pemerintah Kabupaten Langkat agar segera menindak para pengusaha yang menggunakan trotoar untuk menjajakan barang dagangan untuk berjualan. Harga jagung sampai dengan akhir Februari 2023 di Kabupaten Karo cukup baik, yakni di kisaran Rp4.000 sampai Rp4.800 per kilonya. Petani berharap harga tetap stabil, mengingat biaya perawatan dan produksi cukup tinggi karena mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian. Musim panen saat ini harga jagung hibrida di Kabupaten Karo cukup bagus. Pada bulan Februari 2023, harga jual merangkak naik mulai Rp4.000 sampai Rp4.800 per kilogramnya sesuai kadar keringnya, di mana panen sebelumnya harga sempat turun Rp3.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini menggembirakan petani jagung di Kabupaten Karo, seperti petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo yang menjadi salah satu sentra penghasil jagung. Salah seorang petani dan penampung hasil pertanian jagung, Yahya Sembiring, mengatakan bahwa hasil produksi musim panen jagung cukup sebanding dengan harga saat ini karena tingginya biaya perawatan dan produksi, seperti kelangkaan pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk serta obat-obatan pertanian. Selain itu, menurunnya hasil produksi jagung akibat dampak curah hujan yang tinggi menyebabkan bulir jagung menjadi kurang berisi dan busuk.
Dalam memproduksi jagung ini, rata-rata petani mengeluarkan 5 juta rupiah per hektar dan saat ini petani berproduksi 3 sampai 3,5 ton per hektarnya. Normalnya lahan seluas 1 hektar dengan pupuk, penanganan hama yang baik bisa memanen sekitar 4 ton. Petani berharap harga jagung tetap stabil, baik saat panen maupun setelah panen. Menyerap hasil pertanian petani yang sesuai dengan biaya produksi dan menguntungkan petani. Biaya kita berapa? Itu tadi ya sekitar 5 juta. Itu sudah pakai tenaga kerja semua. Kalau yang hasil panen yang bagus itu berapa ton tuh, Pak? Misalnya 1 hektar. Kalau misalnya perawatan kita bagus dan cuaca bagus, itu kalau 3 ton itu per sak itu biasa itu dapat 3 ton, ada yang 3,5. Kalau harga jagung itu tergantung kadar air dari pembeli. Itu biasanya itu yang laku sekarang di gudang kita ini antara 4.000 sampai 48. 4.100, 4.000 sampai 4.800 per kilonya. Itu tergantung kadarnya. Pemirsa, puluhan siswa-siswi Yayasan Pendidikan Swasta di Tanjung Morawa mengunjungi kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang dengan maksud menambah pengetahuan dalam memahami arti penyelamatan dan kebakaran. Seperti inilah kegiatan outing kelas yang dilakukan, yaitu satu program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas siswa didik. Selain itu, outing kelas merupakan metode belajar yang menyenangkan dengan cara mengajarkan kepada siswa didik untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Kunjungan siswa didik sekolah swasta ini ke Dinas Pemadam Kebakaran terlihat sangat antusias. Para siswa didik dan orang tua turut mendengarkan secara serius dengan pemaparan dari tim pemadam kebakaran, terutama tentang antisipasi dan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api. Kegiatan edukasi, belajar, dan bermain dilanjutkan dengan berkeliling naik mobil damkar bersama siswa dan sembari berfoto dengan tim pemadam. Salah seorang siswa didik Muhammad Asmi Hairullah mengaku sangat senang dengan berkunjung ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang. Banyak hal yang tidak diketahui, namun dengan berkunjung ke kantor damkar ini menjadi mengetahuinya dan dengan cara mempraktekkan pula. Mbak, sama diajarin itu diajarin nyemprot, baru tuh diajakin ke keliling-keliling. Gimana? Senang nggak perasaannya? Senang. Senang. Bapak pemadam kebakaran itu tadi apa-apa aja yang boleh dia selamatkan? Ular, kerbau, baru itu kucing. Skio Pemadam Kebakaran Hendra Panggabean mengatakan tugas tim damkar tidak hanya memadamkan kebakaran saja, namun tugasnya saat ini sudah ada tim penyelamat seperti ular masuk rumah, kucing terjebak di dalam got, cincin yang tidak bisa dibuka dari jari tangan, bahkan hal sepele seperti ATM yang masuk ke got dan bencana alam, orang hanyut, dan lain sebagainya. Kedatangan biasanya anak TK itu memberikan edukasi tentang apa itu pencegahan, apa itu pemadaman, apa itu penyelamatan. Selama ini kan warga masyarakat tahu hanya damkar itu hanya kebakaran saja. Sekarang kita sudah ada tim penyelamatnya atau bidang penyelamatannya. Itu semua nanti ada ular masuk rumah, terus biawak, terus kucing yang terjebak di tali 2 di masuk sumur, cincin, terus ada juga nanti ATM yang masuk ke got. Nah, itu tugas pemadam. Nah, terus kebencanaan, orang tenggelam, hanyut, itu tugas kita paparkan apa itu kebakaran dan penyelamatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak dapat mengingat serta mengetahui tugas dan fungsi dari petugas pemadam kebakaran. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Salah satu
tahapan penting bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Flora Medan, yaitu Caping Day karena merupakan langkah awal memegang tanggung jawab untuk siap mengikuti pendidikan di bidang kesehatan sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang siap pakai. Caping Day Stikes Flora Medan tahun akademik 2022-2023 berjumlah 110 orang, terdiri dari program studi D3 Keperawatan Angkatan 30 sebanyak 32 orang, program studi D3 Kebidanan Angkatan 21 sebanyak 15 orang, program studi Profesi Nurse Angkatan 1449 orang, dan program studi S1 Kebidanan Angkatan Pertama 14 orang. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi MKet SPM, didampingi Wakil Ketua 1 Heni Triana Eskep NS SKM MKes mengatakan, para mahasiswa yang memperoleh CAP pada Caping Day merupakan langkah awal jenjang pendidikan yang sekaligus menjadi tanggung jawab selama menempuh pendidikan di Stikes Flora Medan serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku pendidikan kemudian diterapkan di tengah masyarakat nantinya. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi juga menekankan bahwa Stikes Flora Medan akan terus berupaya melahirkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia kerja, sekaligus harus mampu meningkatkan kompetensi lulusannya di era globalisasi sehingga siap pakai dan mampu menembus pasar kerja internasional. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diwakili Yeti Syahriani SKM MKes dalam sambutannya mengatakan, hal terpenting dalam bidang kesehatan adalah sumber daya manusia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal di bidang kesehatan, Stikes Flora sudah terbukti karena banyak SDM yang sudah diciptakan yang siap pakai. Atas konsistensi yang dimiliki Stikes Flora Medan dalam menciptakan SDM yang siap pakai, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan selalu mendukung program yang berkaitan dengan Dinkes Sumur. Diharapkan seluruh mahasiswa agar dapat memaksimalkan waktunya untuk belajar demi memperoleh kompetensi selama berada di Stikes Flora Medan. Ketua Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara diwakili Hajah Faijah binti Johan Alamsyah mengatakan, para sarjana lulusan Stikes Flora sesungguhnya telah memegang satu tiket untuk sukses menghadapi perubahan yang sangat cepat di era digital saat ini. Hajah Faijah meminta kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti Caping Day agar selalu menjadi image baik dari Stikes Flora sebagai calon tenaga kesehatan handal yang memiliki daya saing. Kegiatan Caping Day Stikes Flora Medan tahun akademik 2022-2023 diberikan penghargaan kepada mahasiswa dan mahasiswi terbaiknya dari berbagai program studi. Peran perguruan tinggi dalam pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya hasil karya yang dilahirkan di perguruan tinggi, serta yang menarik tentang hal ini, menghadirkan para pemateri dari alumni Fakultas Hukum Unika Medan. Rektor Universitas Santo Thomas Medan, Profesor Maidin Gultom mengatakan alumni sangat penting dilibatkan dalam setiap kegiatan strategis, karena saat ini banyak alumni yang sudah berhasil menjadi doktor, profesor, hingga memiliki peran strategis di sejumlah lembaga pemerintahan dan swasta. Para alumni yang sudah memiliki kedudukan penting sangat tepat dilibatkan dalam penyusunan kurikulum dan urusan akademik demi kemajuan universitas. Dikatakan universitas bisa menjadi besar karena peran strategis alumni seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia banyak menaruh perhatian untuk kebutuhan kampus. Rektor Universitas Santo Thomas Medan, Maidin Gultom menegaskan, sama halnya alumni Unika memiliki peran penting dalam membesarkan Universitas Santo Thomas, karena alumni dapat berbagi ilmu kepada para mahasiswa sekaligus memberikan masukan tentang peluang baru. Terkait peningkatan persaudaraan advokat di Sumatera Utara, hal itu juga sudah dilakukan diskusi tentang ADRT, bahwa advokat alumni Santo Thomas tidak hanya berfokus tentang urusan intern pemerintah, namun lebih kepada bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Terkait hak kekayaan intelektual harus dipahami oleh seluruh mahasiswa, karena hal itu sangat dilindungi undang-undang. Ini penting untuk diketahui dan mudah-mudahan menjadi pendorong bagi dosen-dosen supaya mereka juga menghasilkan hak kekayaan intelektual, baik berupa buku, lagu, atau karya seni lainnya. Jadi ini yang saya pikir hal penting dan momen penting di dalam rangka mengembangkan Unika untuk menjadi universitas yang unggul, transparan, inovatif,
yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan berdasarkan Pancasila. Supaya para mahasiswa juga tahu dan bisa mendalami bahwa alumni itu sangat penting di dalam pengembangan dirinya. Apalagi ada kuliah umum. Itu saya pikir para mahasiswa juga tahu bagaimana pengaturan, pengembangan dari hak kekayaan intelektual. Dan saya pikir mereka juga nanti akan terjun ke masyarakat di dalam berkarya dan mungkin bisa menjadi hak kekayaan intelektualnya. Kuliah umum yang disampaikan oleh Alex Kosmas Pinom selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan alumni Sarjana Hukum Unika Medan. Dalam kuliah umumnya, Alex Kosmas menyampaikan peranan perguruan tinggi tentang hak kekayaan intelektual sangatlah diperlukan, sehingga cipta dan karya-karya yang ada dapat terlindungi. Tujuan lain dari kuliah umum tentang HAKI ini untuk mengajak mahasiswa agar membuat karya-karya intelektual. Ini sebetulnya kegiatan ini dalam upaya kita memotivasi mahasiswa tidak terutama untuk melahirkan karya-karya intelektual. Kami menciptakan yang terkaitan dengan sastra, seni. Pada kesempatan itu, pada kegiatan ini turut dilakukan pelantikan pengurus Ikatan Alumni FH Unika Santo Thomas, pelantikan pengurus advokat alumni Unika Santo Thomas, dan penyerahan sertifikat oleh Dr. Heni Saida Flora, sekaligus pemberian plakat oleh dekan dan ulos diberikan oleh rektor. pemirsa, warga yang didominasi mak-mak dari Gang Asam Kelurahan Martubung, Kota Medan, menumpahkan rasa kekecewanya dengan melakukan penanaman pohon pisang di jalan rusak guna meminta Pemko Medan untuk melakukan perbaikan jalan yang terendam banjir bertahun-tahun lamanya. Semua yang dilakukan warga ini karena kesal melihat jalan Titipapan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan tidak diperhatikan Pemko Medan untuk diperbaiki sehingga warga yang dominasi mak-mak melakukan penanaman pohon pisang sekaligus berkumpul sambil membentangkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di jalan rusak tersebut. Penanaman pohon pisang ini dilakukan mak-mak ini juga karena sudah ada anak-anak lingkungan 7 menderita penyakit demam berdarah. Kekecewaan warga ini karena hingga saat ini belum ada perhatian pemerintah Kota Medan untuk memperbaiki jalan yang senantiasa tergenang air yang sudah bertahun-tahun dirasakan penderitaan tersebut. Padahal warga telah melunasi PBB setiap tahunnya. Salah seorang ibu rumah tangga, Dewi Sartika, mengatakan jalan tersebut rusak karena tergenang air banjir hujan serta adanya air limbah yang meluber ke drainase rutan kelas 1 Labuhan Deli yang berlokasi tidak berapa jauh dari kawasan rumah warga. Warga mengharapkan Wali Kota Medan kiranya dapat memperhatikan keluhan mereka, apalagi sudah dekat bulan suci Ramadan, agar warga mudah untuk bepergian. Sekitar hampir 10 tahun lebih lah. Udahlah, udah 3 tahun ini terulang lagi nih jalan rusak. Anak-anak pun susah bermain di depan rumah, susah untuk beraktivitas, sekolah pun kaya, air parit baunya. Sampai orang udah kena DBD salah satu warga, dan ada yang meninggal juga, penyakit kulit pun udah mewabah lah di sini karena airnya pun bau. Solusinya nggak ada, kepala lingkungannya kayak Kepri pun memang acuh aja. Ini sudah mau dekat pemilu kami. Sementara warga lainnya, seorang ibu rumah tangga berdomisili di Jalan Titi Pahlawan Gang Asam, Rosmaini, mengatakan kalau pemerintah Kota Medan juga tidak memperbaiki jalan tersebut, maka warga Gang Asam akan golput pada pemilu mendatang. Usai melakukan aksinya, para ibu rumah tangga ini membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Petugas unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan resmi menahan Jai Sangkar alias Rakes, yakni oknum preman yang mengancam dan menganiaya jurnalis saat melakukan peliputan. Dirinya menyerahkan diri sesaat setelah para korban membuat laporan polisi di Polrestabes Medan. Inilah rekaman
penggalan video saat terjadinya tindakan penganiayaan dan pengancaman oleh sejumlah preman terhadap setidaknya 4 jurnalis yang sedang melakukan peliputan proses prarekonstruksi kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Medan terhadap seorang warga di salah satu tempat hiburan yang berada di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Dalam video tersebut terlihat tersangka menghalang-halangi para jurnalis dan sempat melakukan penganiayaan dengan mendorong hingga menendang beberapa jurnalis. Tak hanya itu, oknum preman ini juga memaksa para jurnalis untuk menghapus foto dan video yang sempat diambil di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Menurut pengakuan tersangka, dirinya hadir di lokasi sebab salah satu saksi dalam kasus dugaan penganiayaan yang direkonstruksi saat itu merupakan kerabat dekatnya. Dirinya merasa tersinggung oleh sejumlah jurnalis yang mengambil foto dan video dalam rekonstruksi yang digelar polisi tersebut. Melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan yang terjadi di Jalan Abdullah Lubis. Yang menjadi korban di sini adalah beberapa orang rekan-rekan dari media. Terhadap pelaku sudah dilakukan penahanan. Kejadian ini bermula dari pelaku yang diajak untuk mengikuti kegiatan rekonstruksi yang salah satu saksi dari kegiatan tersebut adalah adik dari pelaku. Tersangka menyerahkan diri ke Mapolrestabes Medan sesaat setelah para korban membuat laporan polisi. Dirinya dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang pengancaman kekerasan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers. Kondisi Jalan Nasional Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, kondisinya semakin memprihatinkan karena jalan dipenuhi serta genangan air hingga sering menyebabkan pengendara mengalami kecelakaan. Rusak dan penuh lubang, beginilah kondisi Jalan Nasional Lintas Sumatera yang berada di Dusun Gunung Tua Baringin, Desa Situmba, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan ini merupakan jalan lintas yang menghubungkan antara Kota Medan dan Kota Padang, Sumatera Barat. Tak hanya menghubungkan provinsi, jalan ini juga menghubungkan Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal. Kerusakan jalan ini sudah lama dikeluhkan oleh warga setempat dan pengendara yang melintas. Ironisnya, kondisi jalan ini kian parah jika musim penghujan, karena jalan yang berlubang berubah menjadi kubangan kerbau. Salah seorang warga setempat, Yusra, mengatakan akibat jalan berlubang tersebut, pengendara sering mengalami kecelakaan. Adanya kondisi jalan ini diharapkan kepada pemerintah agar kondisi jalan tersebut diperhatikan dan segera diperbaiki sebelum menelan korban jiwa. Udah pernah dibangun tapi nggak dibikin aspalnya, cuma kerikil aja sama pasir, itu aja. Kalau dibikin aspalnya tong bagus lah itu. Nah ini nggak menahan. Udah banyak orang korban di situ, kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun ya. Ya, pemirsa, diduga akibat konsleting listrik 4 rumah semi permanen di Medan ludes terbakar. 4 unit rumah semi permanen yang terbuat dari kayu di Kota Medan Selasa siang ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bagian rumah. 7 unit mobil pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan api yang awalnya berasal dari rumah berlantai 2, rumah yang terbuat dari kayu. Karena rumah terdiri dari material yang mudah terbakar ditambah dengan berhembusnya angin kencang membuat api dengan cepat menyambar ke rumah yang berada di sebelahnya. Hal itu terlihat saat petugas terpaksa membongkar paksa pintu rumah dengan menggunakan palu dan setelah berjibaku selama 1 jam akhirnya petugas berhasil memadamkan api. Lurah Sesi Kambing B Lambok Sian mengatakan api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga sekitar pukul 11.30. Lambok menyebut melihat adanya api yang mulai menyebar, dirinya langsung menghubungi pihak damkar Kota Medan. Terkait dugaan awal kebakaran, dirinya mengatakan dari konsleting listrik. Sampai saat ini laporan yang kami terima ada 4 unit rumah yang terbakar. Ada 4 unit rumah yang menjadi
Gojek kita bakar pada siang ini, yang kejadiannya tadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Ada dugaan sementara barangkali dari listrik atau apa? Untuk dugaan asal mula api kita belum bisa pastikan dari mana karena masih dalam penyelidikan. Namun kemungkinan dari korsleting listrik. Yang belum kita ketahui asalnya dari listrik yang di atas apa yang di bawah. Ada korban jiwa, Pak? Tercamat kami tengok. Peristiwa kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran, ratusan juta rupiah maksud kami. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan gerebek kampung narkoba atau GKN di kawasan padat penduduk Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuhan Dili, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan kemarin. Pada penggerebekan ini, petugas berhasil menangkap 7 orang sebagai bandar dan pemakainya, serta menyita barang bukti beberapa paket sabu maupun sejumlah uang ratusan ribu dari hasil penjualan sabu. Guna pengusutan lebih lanjut, petugas memboyong para bandar pengedar sabu tersebut ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Petugas Satuan Narkoba Polres Labuhan Belawan saat menggerebek sebuah rumah warga yang dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba tersebut berkat informasi warga sekitar yang merasa resah adanya peredaran narkoba dan menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampobolon memerintahkan Kasat Narkoba bersama personilnya untuk melakukan penggerebekan. Kasat Narkoba AKP Erikson Manulang bersama personil dan aparat kelurahan yang tiba di TKP langsung mengepung rumah yang dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba tersebut. Satu rumah yang dijadikan pesta dan transaksi tersebut digerebek, petugas menemukan 7 orang dari dalam rumah. Tanpa bisa melakukan perlawanan, ke-7 orang sebagai bandar dan pemakai langsung digiring dan dibawa ke Mako Polres untuk diproses mencari siapa bandar besarnya. Berdasarkan informasi masyarakat Yong Panah Hijau yang datang ke pos Tangguh Kandang Lembu yang melaporkan bahwasannya di Gang Mawar Yong Panah Hijau banyak peredaran gelap narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan GKN di lokasi tersebut, yang mana hasil dari gerebek kampung narkoba tersebut kami mengamankan 7 orang pelaku, yang mana di antara 7 orang tersebut ada sebagai penjual ataupun bandar dan sebagai pengguna, beberapa paket sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Para bandar dan pengedar sabu yang namanya sudah dikantongi diharapkan untuk bertobat dan menyerahkan diri. Apabila tidak bertobat dan menyerahkan diri, maka kepolisian akan terus memburunya. Dan bila tertangkap dan melawan petugas, akan dilakukan tindakan terarah dan terukur. Menanggapi aduan warga yang resah karena sering kali melakukan aksi transaksi narkoba, Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terduga dan barang bukti penjualan narkoba. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan lokasi yang belakangan ini meresahkan warga. Dari lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pengedar narkoba dengan barang bukti bungkusan klip transparan yang diduga berisi sabu sisa penjualan. Lokasi penggerebekan dilakukan Jalan Syukur, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu, Senin siang kemarin. Robert Siregar, Kepling Kampung Baru, mengucapkan terima kasih kepada Satres Narkoba Polres Labuhan Batu yang merespon cepat akan aduan masyarakat di mana pengedar narkoba benar merupakan warga lingkungan Kampungan Baru. Pihaknya tidak mengetahui lokasi tersebut dijadikan transaksi narkoba. Karena lokasi ini tertutup, di mana lokasi transaksi narkoba tersebut adalah gang yang dirubah menjadi kios penjualan sabu. Terutama terima kasih kepada Sat Narkoba Polres Labuhan Batu yang turut merespon cepat aduan masyarakat. Artinya ini yang diamankan atau yang ini warga sini, Pak? Memang warga sini. Warga sini. Ya. Masalah ini Bapak udah tahu atau gimana? Selama ini dicerai deh selama ini. Tertutup. Jadi kalau tentang ini, terima kasihlah sekali lagi.
Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Roberto P. Sianturi menjelaskan bahwa penggerebekan ini berkat adanya aduan masyarakat yang sudah resah atas transaksi narkoba di lingkungan Kampung Baru. Upaya tersebut sudah dilakukan beberapa hari dan akhirnya berhasil menangkap pelaku, walaupun target utama yang diburu belum tertangkap pelaku utamanya. Langsung disinilah tempat orang itu apa namanya ini? Transaksi. Dibuka, siapa yang mau beli diintip dulu dari sini kaca, baru lihat orangnya, uangnya masuk, inilah dia. Tutup, buka gitu, langsung kasihkan barangnya. Jadi ketika pada saat kita petugas juga mengambil ataupun mau nangkap tersebut, kita nggak bisa langsung dobrak, karena pintunya ini dari luar, dari dalam keluar arah dalam. Jadi selama upaya berapa hari ini sudah kita lakukan, ternyata kita berhasil. Tapi bukan target yang satunya lagi, ada yang lain yang lain. Tapi rangkaian mereka juga ini. Penyidikan lebih lanjut, terduga pengedar narkoba ini langsung digelandang petugas beserta barang bukti ke Mapolres Labuhan Batu. Pemirsa, seorang pemuda pelaku pencurian barang berharga milik seorang ustadz di Medan ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku saat beraksi dengan memecahkan kaca mobil milik korban ini terpaksa dilakukan tindakan terarah dan terukur karena melawan petugas saat ditangkap. Tersangka pemuda pengangguran ini langsung diboyong ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Lantamal 1 Belawan untuk mendapat pengobatan sekaligus mengeluarkan timah panas yang bersarang di kakinya dan selanjutnya langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Tersangka Imam berusia 30 tahun warga Belawan ini terpaksa harus menahan sakit dan dinginnya ruang sel Polres Pelabuhan Belawan. Perbuatan melakukan pencurian milik seorang ustadz dengan cara memecahkan kaca mobil di parkiran ini diakui tersangka lalu mengambil barang berharga milik korban. Ironisnya, tersangka ini merupakan tetangga korban hingga menderita kerugian material puluhan juta rupiah. Tersangka ini juga mengakui sebagai pelaku yang terlibat tawuran dan pengerusakan terhadap posko pengamanan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampo Bolon mengatakan pelaku yang ditangkap setidaknya ada 6 laporan atas nama pelaku. Kini pelaku telah diproses petugas kepolisian Polres Belawan. Kini pelaku beserta barang bukti batu dan linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian dan kejahatan telah diamankan di Polres Pelabuhan Belawan. Dan menurut pengakuan tersangka ini dia sudah lebih dari 1 kali. Kalau pengakuannya 2, tapi laporan polisinya ada 6 Pak Wali. 6 ya? 6. Jadi artinya keterangan mereka ini 0 sama kita Pak Wali. Atas perbuatannya kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan pelaku melanggar pasal 363 KUHP Dana dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca esok hari dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Marta Manurung, perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara, Kamis 2 Maret 2023. Untuk pagi hari, diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan sedang di Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, dan Tapanuli Tengah. Untuk malam hari, berpotensi hujan lebat di Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, berpotensi hujan ringan di Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara, Simalungun, dan Labuhan Batu. Dengan suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 28 Februari, terpantau ada 9 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu Karo, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk masyarakat yang tinggal di Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, harap waspada akan terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang dan badai petir pada siang hingga malam hari yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat, terima kasih.
Pemirsa, memasuki minggu kedua pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilu 2024 di Kabupaten Rejang Lebong sudah mencapai 56%. Dengan tenggat waktu yang masih tersisa 2 pekan, KPU Rejang Lebong optimis tahapan coklit dapat terselesaikan 100%. Ketua KPU Rejang Lebong Restu S. Wibowo menerangkan tahapan coklit telah dimulai sejak 26 Februari 2023 yang dilakukan oleh petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli. Hingga akhir Februari ini dari total data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 Kemendagri yang berjumlah 212.535 jiwa telah dilakukan coklit dengan progres capaian mencapai 56,33%. Coklit dilakukan di 811 TPS yang tersebar di 15 kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong. Kendala hari ini KPU Rejang Lebong ada beberapa TPS sulit yang terdetek oleh kita karena aksesnya memang susah. Ada lebih kurang 15 TPS tersebar di Rejang Lebong. Restu menambahkan pada pelaksanaan coklit tercatat beberapa kendala mulai dari permasalahan e-coklit hingga adanya TPS dengan medan sulit dan jarak tempuh yang cukup jauh. Meski demikian, Restu mengaku optimis Pantarli dapat menyelesaikan pendataan hingga batas waktu 14 April 2023. Dari Rejang Lebong, Kontributor TPR Bengkulu Najmi Manar melaporkan. Desa Tangguraso, Kecamatan Pinoraya merupakan desa percontohan anti korupsi di Bengkulu Selatan. Hari ini dijadwalkan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan observasi ke Desa Tangguraso. Program Desa Anti Korupsi merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa (PDT) dalam upaya menekan potensi tindak pidana korupsi pengolahan dana desa. Desa Tangguraso merupakan salah satu dari 3 desa di Provinsi Bengkulu yang masuk nominasi Desa Percontohan Anti Korupsi. Sehubungan dengan program tersebut, besok Rabu tanggal 1 Maret 2023, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan turun ke Desa Tangguraso melakukan observasi. Inspektur Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini membenarkan bahwa KPK akan melakukan observasi ke Desa Tangguraso. Selain itu, tim KPK dijadwalkan akan melakukan audiensi dengan Bupati di kantor Bupati Bengkulu Selatan. Pagi harinya audiensi dengan Bapak Bupati di kantor Bupati. Setelah itu langsung penilaian ke desa. Kemudian ke desa di Tangguraso. Itu diperkirakan jam 2. Siang, ya. Antara Kabid Pemerintahan Desa PMD Muklis menyebut dipilihnya Desa Tangguraso sebagai desa percontohan anti korupsi Bengkulu Selatan setelah melihat berbagai indikator, di antaranya dari sisi administrasi dan pelaporan, kinerja aparatur desa, dan digitalisasi desa. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TPR Bengkulu melaporkan. Masih dari Bengkulu, pemirsa, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu akan menambah rute penerbangan baru di tahun ini seperti Batam, Palembang, dan Padang. Saat ini masih dalam proses penawaran ke maskapai untuk mengisi rute penerbangan baru di Bengkulu. Ditargetkan akan ada penambahan atau pengaktifan kembali rute penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu di tahun ini. Adapun rute yang diusulkan seperti Palembang, Batam, dan juga Padang. Asisten Manajer Airport Operation and Service Bandara Fatmawati Soekarno, Ilham Wahyudin mengungkap, rencana penambahan rute penerbangan ini masih dalam pengembangan. Saat ini pihaknya masih melakukan penawaran ke sejumlah maskapai. Diharapkan maskapai yang pernah mengisi penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno seperti Wings Air dapat kembali hadir. Selain itu dipastikan ada maskapai baru yang akan ikut mengisi penerbangan. Masih develop rute-rute, contoh kayak rute Kuala Namu, Batam, Palembang, dan juga Padang. Itu masih kita development sejauh ini karena memang secara demand sendiri, secara demand permintaan dari masyarakat itu sudah ada. Buktinya apa? Buktinya kalau kita trafficnya itu sebelum pandemi itu memang sudah ada dan load factornya juga bagus di angka 50-60%. Dan harapannya ke depan adalah maskapai yang sebelumnya mengisi
sisi udara, langit di Bandara Fatmawati turut kembali hadir. Target kita adalah tahun ini. Dengan adanya penambahan dan pengaktifan kembali rute, diharapkan penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu dapat efektif dan efisien. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Sejumlah penambangan ilegal di kawasan eks tambang batubara PT Bukit Sunur Taba, Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah marak terjadi. Aksi penambangan liar dikhawatirkan merusak lingkungan, terlebih berada di areal hutan produksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah, Mahendra Gustian, membenarkan adanya praktek penambangan ilegal yang berlangsung di areal hutan produksi, persisnya hutan produksi Semidang Bukit Kabu di wilayah Kecamatan Taba Penanjung, Bengkulu Tengah. Ia menyatakan pihaknya baru menerima laporan tersebut dari Lembaga Swadaya Masyarakat beberapa hari lalu. DLH pun akan langsung mengecek ke lokasi Selasa pagi 28 Februari 2023. Menurut informasi yang diterima DLH Bengkulu Tengah, penambangan ilegal di lokasi tersebut, para penambang menggunakan 1 unit ekskavator, kemudian mengemasnya dalam karung ukuran 60 kg yang dijalankan warga setempat. Karung-karung ini akan dijual ke salah satu pengusaha penampung di luar Provinsi Bengkulu. Kebetulan hari Sabtu, itu Kadis LHK Provinsi dan Kadis ESDM Provinsi sudah berangkat ke lokasi, udah ngecek lokasi. Kebetulan kami belum. Setelah saya dapat laporan dari mereka bahwa lokasi yang dijarah itu adalah hutan produksi terbatas Semidang Bukit Kabu. Yang ex Bukit Sunur. Terkait aktivitas penambangan, Mahendra menyebut pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya kewenangannya pengelolaan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diserahkan ke pemerintah Provinsi Bengkulu. Di samping itu, dampak lingkungan akibat penambangan juga sudah diketahui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Tim Liputan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Audrandi Orlinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.